Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kuliah kita saat ini adalah tentang 5 pendekatan penelitian kualitatif. Sebelumnya, mari kita awali kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 5 pendekatan penelitian kualitatif disarikan dari tulisannya Creswell yang berjudul Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among 5 Approach, yang kemudian diterjemahkan oleh penerbit Pustaka Pelajar dengan judul Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, memilih di antara 5 pendekatan. Para mahasiswa, menurut Creswell ada 5 pendekatan penting di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah studi naratif, kemudian yang kedua studi fenomenologi, yang ketiga studi grounded theory, yang keempat studi etnografis, dan yang kelima adalah studi kasus. Ini adalah 5 pendekatan yang tentu nanti akan dipilih salah satunya oleh mahasiswa ketika akan merancang satu penelitian skripsi atau penelitian tesis sebagai syarat untuk menyelesaikan studi akhir. Nah, jika mahasiswa memilih salah satu dari 5 pendekatan sebagaimana dinyatakan oleh Creswell, maka mau tidak mau mahasiswa harus memperdalam desain atau pendekatan yang dipilih. Nah, untuk kesempatan ini kita akan memberikan gambaran secara umum saja dari masing-masing 5 pendekatan di dalam penelitian kualitatif yang sering atau banyak dipakai oleh para peneliti. Pertama adalah studi naratif. Apa yang dimaksud dengan studi naratif? Studi naratif sebagaimana namanya adalah satu studi atau riset yang fokus pada narasi, cerita atau deskripsi rangkaian peristiwa pengalaman manusia. Menurut Creswell, studi naratif itu bisa mencakup biografi, kemudian autoetnografi, autobiografi, sejarah kehidupan, dan sejarah tutur. Apa yang dimaksud dengan berbagai tipe dari studi naratif ini? Barangkali biografi dan autobiografi itu sudah sering kita dengar. Biografi adalah bentuk studi naratif yang penelitinya menulis dan merekam pengalaman dari kehidupan orang lain. Sementara kalau autobiografi maka pengalaman kehidupan penulis sendiri yang ditulis di dalam riset atau penelitian tersebut. Sementara kalau autoetnografi itu adalah satu pengalaman yang ditulis, pengalaman kehidupan yang ditulis dan direkam oleh individu yang menjadi subjek penelitian. Autoetnografi dalam kaitannya tentu dengan kajian budaya. Kemudian sejarah kehidupan, yakni penggambaran dari kehidupan seseorang secara utuh. Sementara yang dimaksud dengan sejarah tutur atau sejarah lisan adalah refleksi pribadi terhadap peristiwa tertentu dan sebab atau efeknya terhadap satu atau beberapa individu yang lain. Nah, menurut Creswell, ini beberapa pengertian secara umum tentang berbagai tipe dari studi naratif. Kemudian metode dan prosedur apa yang digunakan di dalam studi naratif? Yang digunakan dari studi naratif metodenya adalah restorying. Restorying adalah menceritakan kembali dengan model progresif regresif
dalam makna menurut Creswell adalah mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang biasanya menjadi titik balik sebuah kehidupan. Kemudian metode pengumpulan data, tekniknya, metode pengumpulan data di dalam studi naratif adalah dengan teknis wawancara secara mendalam atau in-depth interview serta observasi. Model analisis yang dilakukan di dalam studi naratif sebagaimana dia ingin mengungkap kehidupan, sejarah kehidupan seseorang, maka biasanya dilakukan secara kronologis untuk mengidentifikasi sebagaimana yang saya sebut tadi, titik balik kehidupan partisipan. Peristiwa-peristiwa hidup, fase-fase kehidupan yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sejarah kehidupan manusia atau tokoh tertentu. Itulah gambaran secara umum tentang studi naratif, yang pada intinya studi naratif itu adalah satu bentuk penceritaan, ya, pendeskripsian kembali dari sejarah kehidupan manusia. Nah, barangkali dari studi yang bersifat naratif akan banyak diambil berbagai makna-makna penting, hikmah-hikmah penting di balik sejarah kehidupan manusia. Maka studi naratif adalah salah satu bagian dari desain atau pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, studi fenomenologis. Apa yang dimaksud dengan studi atau riset fenomenologis? Ada beberapa poin penting dari riset, studi atau penelitian fenomenologis. Di antaranya adalah bahwa riset yang bersifat fenomenologis adalah riset yang hendak mencari esensi, isi dari sesuatu yang bersifat mendalam, makna dari fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Jadi riset fenomenologis itu adalah yang difokuskan adalah pencarian esensi makna dari fenomena yang dialami oleh individu atau beberapa individu. Tujuan melakukan penelitian fenomenologis adalah untuk melakukan reduksi pengalaman individu pada esensi, pada substansi yang sifatnya universal. Hal ini bisa dilakukan pertama, mencari titik kesamaan ketika mengalami fenomena, mencari titik-titik kesamaan dari berbagai individu ketika mengalami fenomena tertentu. Misalnya adalah duka cita yang dialami secara universal di balik satu peristiwa-peristiwa yang besar di dalam kehidupan manusia. Contoh umpamanya dalam hal ini peristiwa-peristiwa baik alam maupun peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang sangat terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Barangkali umpamanya adalah tentang bencana alam, bencana kemanusiaan. Nah, seorang peneliti bisa melakukan satu riset, misalnya untuk melihat duka cita yang dialami secara universal dari beberapa individu yang diteliti. Kedua, riset fenomenologis itu adalah ingin menelisik secara lebih mendalam apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Studi fenomenologi selanjutnya mempunyai beberapa asumsi. Satu, bahwa studi fenomenologis itu adalah satu pencarian kebijaksanaan, bukan saintisme. Apa yang dimaksud dengan saintisme? Saintisme itu adalah nalar positivistik yang sekedar mencari hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa. Nah, sementara asumsi filosofis dari fenomenologis itu adalah dia bersifat humanistik sebagaimana paradigma dari penelitian kualitatif. Maka yang ditekankan adalah, atau asumsi yang ditekankan adalah pada aspek
pencarian kebijaksanaan, pencarian makna-makna yang bersifat substantif di dalam situasi-situasi sosial tertentu. Kemudian yang kedua, asumsi filosofis dari studi fenomenologis adalah penundaan penilaian atau sering disebut dengan epoche. Jadi peneliti itu melakukan penundaan penilaian. Maka di dalam riset yang bersifat fenomenologis, peneliti diharapkan mengambil jarak, tidak melakukan intervensi-intervensi terhadap data-data lapangan, ditunda dulu penilaiannya, sehingga benar-benar nanti akan didapatkan data-data yang bersifat emik. Data emik itu adalah data-data yang memang didapatkan atau berasal dari perspektif para partisipan yang diteliti, bukan data-data yang sudah dicampuri dengan penilaian-penilaian atau perspektif dari peneliti. Kemudian yang ketiga, asumsi filosofis dari studi fenomenologis adalah titik tekan pada aspek kesadaran. Jadi aspek kesadaran itu sangat dipentingkan di dalam penelitian yang bersifat fenomenologis. Kemudian yang keempat, penolakan pada dikotomi subjek dan objek, karena dalam hal ini peneliti dan yang diteliti harus bekerja sama sedemikian rupa untuk mengungkap satu hal yang benar-benar dinilai sebagai esensial dan objektif dari pengalaman-pengalaman kehidupan para partisipan.